Pekan ini kita bersama Hyung Muhammad Son Ji-young. Masya Allah. Hyung Son, gimana ceritanya awalnya kok bisa dapat orang Indonesia itu gimana? Berarti bisa dikatakan Islamnya orang-orang Korea itu seringkali karena sebab dakwahnya orang Indonesia. Oh gitu. Jadi berarti prosesnya memang pertamanya Hyung Son ini beragama, terus sempat tidak percaya agama. Oh iya. Ada nggak semacam tradisi Islam yang masih membekas di orang Korea sekarang, ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Pekan ini kita bersama Hyung Muhammad Son Ji-young. Masya Allah. Hyung atau Opa? Assalamualaikum. Salam dulu ya. Oh ya, salam dulu. Hyung ya. Harusnya Hyung gitu. Oh gitu. Kalau Opa kan perempuan kepada lebih tua. Kalau Opa itu perempuan ke laki-laki yang lebih tua. Kalau Hyung laki-laki ke laki-laki. Harus beda ya. Masya Allah. Berarti saya panggilnya Hyung Son aja ya. Hyung Son, karena kan saya lebih muda dari Antum. Antum berapa? 17? Saya 16. Oh iya. Ya udah. Hyung Son ya. Hyung Son. Apa kabar Hyung Son? Alhamdulillah baik. Ini kok bisa sampai Solo, gimana ceritanya? Jalan-jalan atau pas lagi pulang kampung atau gimana? Kebetulan ya pulang kampung. Kampung siapa? Kampungnya istri. Oh, kampung istri. Ya. Masya Allah. Kampungnya istri, dia kan pengen banget udah berapa 7 tahun katanya. Oh. Karena dia kan kerja di Korea ya dulu. Ketemunya di Korea. Dia itu dari Korea kerja, pulangnya nggak langsung ke Jawa, pulangnya langsung ke Medan. Itu ke Bogor gitu. Makanya nggak sempat ketemu sama anak lah, bapak lah, atau adik apa keluarga gitu. Iya. Jadi kalau kali ini saya ajak, ya udah. Waktu langsung sebelum berangkat saya hubungi langsung sama Ustadz Tolaat. Oh, akhirnya kita bertemu di sini ya. Hyung Son, gimana ceritanya awalnya kok bisa dapat orang Indonesia itu gimana? Karena istri memang kerja di Korea, kenal di Korea, terus nikah di Korea. Ya. Nikah di Korea, istri muslimah ya? Ketika kerja di Korea. Alhamdulillah masih muslim ya. masih muslimah ya? Masih muslimah ya gitu. Antum belum ketika itu? Saat itu saya udah malah. Oh, sudah mulai belajar tentang Islam? Udah masuk Islam. Oh, udah TKM masjid saya. Oh, berarti antum masuk Islam, ketemu istri terus nikah. Istrinya di masjid, ada namanya Masjid Shiratul Mustaqim ya. Ya Ansan lo tahu ya. Mantap. Situ ada komunitas muslimah yang Hamas muslimah lah. Ada yang pokoknya setiap, meskipun mereka kan semua kerja ya. Tapi aktif terus menyempatkan waktu buat belajar, buat ngaji. Jadi dari situ saya kalau memang saatnya ta'aruf, mungkin di antara mereka lah paling. Oh, baik. Tahun berapa itu, Hyung? Tahun 2018. Iya. Anggap saja tidak terlalu penting ya tahun ya. Iya, yang penting nikah itu ya. Nikah. Tanggal aja sebenarnya. Oh, gitu ya. Mungkin mau lupa apa gimana. Iya. Terus akhirnya singkat cerita pulanglah ke Indonesia. Iya. Antum mau mengiringi pulang. Kejar ilmu. Niatnya mau kejar ilmu sih. Oh, niatnya bukan pulang kampung ya? Iya, pulang. Bukan. Mau lebih dalam belajar kan di Korea. Enggak, maksudnya kampung istri. Oh, enggak. Enggak ya. Oh. Kalau itu kan pasti pulangnya ke Jawa sih. Iya. Tapi ke Medan gitu. Benar. Mengembara dulu ya. Jadi musafir ilmu gitu ya. Ulama-ulama Korea juga rekomendasi, karena kamu bisa bahasa Indonesia, belajar di situ. Belajar aja di Indonesia gitu. Karena dari Mesir ada, dari Madinah ada, dari Indonesia nggak ada gitu. Padahal semua masjid Korea itu
udah hampir 200-an lebih lah. Masjid di Korea. Masjid. Ada imam Indonesia pasti. Tapi kan nggak masuk akal. Kenapa ulama yang belajar dari Indonesia nggak ada gitu? Apalagi biar itu strategi dakwanya Korea juga. Orang Korea yang langsung dakwah nggak masuk. Orang Indonesia yang dakwah malah seperti contohnya saya juga masuk Islam lewat mereka. Lewat orang Indonesia. Kebanyakan itu lewat orang-orang kerja di Korea biasa gitu, ataupun kuliah di Korea atau jalan-jalan, atau benar-benar tujuannya mau dakwah ke luar negeri gitu kan. Berarti bisa dikatakan Islamnya orang-orang Korea itu seringkali karena sebab dakwahnya orang Indonesia. Oh, enggak. Hampir semua kalau saya lihat. Hampir semua. Karena memang paling pengaruh sih. Makanya ini salah satu strategi juga saya ke sini gitu. Karena biar bisa belajar Islam. Orang S1, S2, S3 di Madinah, ya, lulus nilai paling bagus, mau dakwah di Korea nggak bisa. Nggak bisa. Apa sih kamu omongnya nggak percaya? Karena orang Korea kenal Islamnya dari media ataupun yang orang-orang yang sekitar gitu ya, Muslim yang sekitar. Misalkan orang Korea itu, ulama Korea itu dakwah, pacaran dalam agama Islam itu pacaran nggak boleh, minum nggak boleh, pokoknya banyak yang larangannya. Tapi bagi orang Korea, teman saya orang Indonesia kok nggak seperti itu kok. Apalagi bahas musik, bahas apa segala macam gitu. Berarti intinya adalah dakwahnya lebih masuk ya oleh orang-orang Indonesia karena mungkin tidak langsung to the point, dalil haram tidak boleh gitu ya. Itu juga ada. Yang kedua, harus kalau memang Islam Korea mau berkembang, harus dakwah dulu orang-orang Indonesia. Karena yang lagi paling Korea laku lah, bisa dikatakan laku kan sama Indonesia, K-pop, drama, di YouTube aja konten-konten kan viewersnya kan 80% lebih dari muslimah Indonesia gitu, komentar apa itu kan. Gitu ya. Jadi percuma kita dakwah apa enggak, percuma. Islam itu seperti ini, enggak. Itu lihat tuh, itu mereka gitu. Kiblatnya Indonesia. Jadi harus. Kalau enggak, malah nanti lama-lama kan, jadi Islam itu seperti agama yang sama, seperti agama lain gitu. Padahal Islam ini itu spesial gitu. Terus gimana ceritanya Yung Sun ini dulu masuk Islam? Saya dulu masuk Islam itu, apa yang membuat Yung Sun tertarik Islam nih kayaknya? Kalau tertarik, setelah udah mulai ngakui Islam itu bukan paling sih, Islam itu sempurna gitu. Bagi saya Islam itu sempurna, nggak bisa. Mungkin saat itu saya pikir mungkin karena ilmu saya kurang ataupun saya mungkin kurang pintar, saya nggak tahu. Pokoknya saya bawa dalil-dalil yang agama sebelumnya, bawa kitab agama sebelumnya, ataupun pakai logika saya yang waktu kafir, pokoknya nggak bisa mengalahkan hanya seorang yang muslim tenaga kerja di Korea. Padahal adik jauh dengan saya, adiknya ataupun karyawan saya. Memang bukan hanya satu orang, dua orang yang mendakwai saya gitu. Mereka bagi saya kan jujur ya bagi saya kan orang di bawah saya gitu. Tapi secara pendidikan, secara kerjaan gitu ya. Pemahamannya luar biasa. Padahal ada juga yang sholat aja enggak gitu. Tapi kok bisa kayak gitu? Iya. Apa di titik apa terus akhirnya? Jadi Islam sempurna ini. Di titik apa? Di bab apa pembicaraannya? Sampaikan Mak. Dulu kan hina banget dengan Islam, nggak suka juga. Nggak suka. Karena salah dididik kali ya mungkin. Korea kan gitu. Yang berita-berita yang baik
tentang Islam kan nggak pernah dibahas, selalu yang jahat itu. Apalagi dari dulu agama sebelumnya di cuci otak saya itu pokoknya agama yang paling buruk lah. Jadi pernah belajar agama semacam apapun, kalau Islam selalu nggak pernah saya dipikirin, karena Islam itu udah bagi saya bukan agama gitu. Setelah debat hampir 2 tahun ya. Debat bukan hanya sama teman dengan Muslim, dengan Muslim Indonesia ya. Ya. Nggak setiap hari debat gitu maksudnya. Kita kalau bahasa agama pasti berantem gitu. Makanya ini harus diselesaikan gitu. Kan apalagi sifat orang Korea nggak mau kalah ya. Oh gitu ya. Nggak mau kalah, apalagi harga dirinya juga tinggi. Kan harus selesaikan. Yang penting siapa benar gitu. Iya, udah harus. gitu. Siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Lama-lama setelah 2 tahun ada yang teman yang di antara itu paling rajin sampai jam 2, jam 3 malam teriak-teriak, maki-maki, mau pukul apa pokoknya ya, tapi nggak pernah berhenti. Padahal dia itu adiknya, temannya itu jauh Pak, maunya jauh lebih muda daripada saya. Nggak takut kalau bahas agama. Kalau bahas yang lain masih semua orang takut sama saya. Kok berani banget gitu, apa rahasianya gitu. Sejak itu saya juga mulai cari tahu, karena nggak bisa pakai apa yang saya punya itu. Kitabnya juga, ilmunya juga, cara omongnya juga, pokoknya nggak nyampe. Jadi saya juga malah mulai penasaran. 2 tahun sih, jadi hampir 2 tahun saya cari tahu tentang Islam. Oh ternyata hijab itu selama 17 tahun di Korea Selatan, saya bersama orang Indonesia. Kalau tanya itu kenapa sih kalau kalian tuh pakai hijab tuh? Oh Islam itu harus pakai, itu doang jawabannya. Tapi hijab pasti ada yang beda. Misalkan Ustadz kalau lagi di jalan-jalan Korea itu, oh itu ngapain dipakai gitu, bisa nggak mungkin langsung. Oh ini karena Muslim harus pakai, kan nggak mungkin. Pasti dijelaskan. Wanita itu karena dalam Islam itu wanita itu memuliakan wanita katanya. Memuliakan wanita. Kan bagi saya kan omong kosong itu kan, selama setahu saya Islam itu paling merendahkan wanita gitu. Dari situ cari tahu di internet, dicari juga di Google dan kitab-kitab Korea yang jelasin tentang itu, di YouTube juga, ataupun ada yang share yang video-video gitu. Jadi nanti lama-lama saya sendiri mengakui, bukan hanya masalah hal yang hijab itu yang paling kecil, masalah daging babi. Kan paling penasaran awalnya itu ya, kenapa nggak makan daging babi? Itu ujung-ujungnya ya udah, Tuhan itu beneran ada apa enggak? Terakhir pertanyaannya, Tuhan itu beneran ada. Iya. Itu dari situ, itu yang agak panjang sih sampai menerima itu dari saya science apa ya bahasa Indonesia? Science, ilmu. Dari ilmu science. Dari ilmu sains, satu-satunya di semua yang saya pahami itu pokoknya dia dihancurin semua satu-satu. Dibantah satu-satu ya. Ini kitab saya ya, oh itu udah nggak bisa. Ada sebelum jangan nggak usah bahas ya kitab itu. Dari awal pokoknya nggak masuk, dari menciptakan alam semesta. Hari pertama, yang dari situ, hari pertama sebelum bulan kok ada kata hari, dimanapun cari kitab yang bawa bahasa Korea, bahasa Amerika. Oh iya ya, pokoknya dari situ itu ya. Oh berarti memang saya nggak salah waktu muda saya keluar dari situ. Oh gitu. Jadi berarti prosesnya memang pertamanya Yung Sun ini beragama, terus sempat tidak percaya agama. Iya. Kan sejak lahir, saat itu mayoritasnya Korea itu masih Protestan. Ibu saya, ayah saya juga sejak lahir kasih nama
Yosef ya. Yosef awalnya. TK juga masukin di situ. Terus sampai SMA. Ya. Di SMA kuliahnya di Medan, saya kuliah Medan, tapi cuma setahun 6 bulan sih. Sebalik lagi. Itu pun kuliahnya Katolik. Terus sempat ada fase tidak percaya Tuhan. Iya, setelah balik dari situ, keluar dari gereja berantem lah sama pendeta-pendeta itu. Kalau di Korea sendiri sebebas apa? Beragama itu sebebas apa? Bebas banget. Kan Artinya pemerintah tidak mengurus soal agama, soal keyakinan. karena itu urusan masing-masing. Yang penting jangan Islam gitu. Yang penting jangan Islam. Kalau arahnya gitu. Meskipun biarin gitu. Tapi maaf menilai, mungkin bukan cuma penilaian saya ya, tapi sama Islam kok itu kejam gitu. Di sana? Bukan kepada orang. Nggak mau, mungkin sahabat dekat sama Amerika apa Israel apa, karena itu nggak tahu saya. Cuman kalau masalah Islam itu pasti hati-hati. Karena sedikit pun puji Islamfobia berarti ya lebih. Ya Islamfobianya kalau udah mau hilang pasti di bakalin. Masalah masjid kemarin yang Daejeon itu juga. Ya. Yang mungkin pernah viral ya di media ya. Warga-warga Korea nggak setuju membangun masjid. Iya. Itu agak sama orang Pakistan berantem itu kan. Itu juga ada campur sebenarnya strateginya itu. Padahal banyak banget masjid. Iya, iya. Apalagi yang di Daejeon itu udah pemerintah izin. Dari negara izin. Warga udah izin. Yang beberapa warga yang itu yang dikerjakan gitu. Oke. Masya Allah ya. Saya percaya ini aja mereka izin. Kalau undang-undang khusus gitu ada nggak di sana? Misalnya pemerintah menjamin kebebasan beragama. Ada. Itu ada. Secara undang-undang ada. Tapi mungkin secara implementasi di lapangan mungkin agak berbeda ya kalau Islam. Kalau kata istri saya sih lebih aman. Lebih aman. Sebagai muslimah ya. Istri saya kan pakai Niqab hitam semua ya, selalu bawa tas gitu ya. Tapi dia lebih aman merasanya di Korea karena Korea nggak peduli dengan pakaian dia. Oh mungkin muslim gitu. Saya juga kan. Lebih aman artinya bebas. Kalau di sini kan sedikit beda kan pasti masalahin juga. Iya. Apalagi gitu. kampung kampungnya Ika istri saya itu pasti masalahin gitu. Nggak enak tuh. Iya. Baik. Ya lagi-lagi sebabnya karena Islamfobia ya. Yang Islam terus-menerus digoreng ekstrim, radikal, Islamfobia teroris. ada. Islamfobia masih ada. Apalagi di media netizen itu lebih terang-terang sih. Padahal ketemu di jalan nggak bisa apa-apa kan, cuma tapi ada. Iya. Di Korea tinggal di kota mana? Saya dulu di Incheon. Setelah masuk Islam saya pindah ke Ansan. Ansan itu ada Indonesia Town. Ada Indonesia Town ya. American Town itu ya. Chinatown. Itu. Di situ ada besar Indonesia itu. Town. Banyak orang Indonesia. Banyak. Kuliah. Warung apa kuliah juga ada, UT ada. Warteg juga ada. Banyak banget. Dari masjid, dari karaoke. Gitu. Lengkap ya. Maunya lengkap, mau dari tempat beribadah sampai tempat maksiat, pokoknya lengkap. Itu Indonesia Town gitu. Saya pindah di situ. Artinya nggak hanya Muslim saja yang di situ ya. Orang Indonesia tapi beragam. Saya penasaran, Korea itu kan ada Korea Utara, Korea Selatan ya, Yongsun ya. Itu dulu awal mulanya memang satu Korea atau memang dia sudah terpisah Korea Utara yang enggak, dulu satu. Terus dulu satu negara, malah Cina kan Jepang kan dulu satu ya. Hal itu kan nanti kalau ini kalau kan panjang, cuma jelasin cuma Korea Selatan sama Korea Utara aja. Iya. Pas di waktu dijajah sama Jepang ya. Iya. Soviet masuk bagian dari atas.
ambil di atas. Amerika dari bawah, naik kan masuk. Mereka alasannya, loh itu Jepang jahat banget ya, kok di ini ya. Kami bantulah, kalian kan harus gini-gini untuk bantu. Soviet juga, Jepang jahat aja, malah jajah kalian itu, yang kami yang bantu, kasih senjata, kasih pendidikan, nggak ajarin ini gitu. Ujung-ujungnya mereka ketemu. Ya. Amerika bilang, kamu ngapain di sini? Soviet juga, kamu memang kamu kena ngapain gitu. Mereka yang perang di situ, waktu itu mereka yang bagi dua. Jadi yang atas ikut komunis, yang bawah kapitalis. ada nggak kisah kayak kalau di India kan kayak ada kisah Kashmir, India Pakistan itu kan. India Pakistan. Tahu kan ada daerah yang sengketa antara Pakistan sama India namanya Kashmir yang terus akhirnya yang orang India masih punya saudara orang Pakistan, Pakistan masih punya saudara orang India. Nah itu kalau di Korea ada nggak? Ya ada. Yang satu di Korea Utara, yang satu di Korea Selatan. Sering diacarakan kalau Kim Jong Un lagi good mood ya, nggak bad mood. Kadang izin, ya udah 20 orang kalian ketemu itu. Jadi dipilih yang paling kangen itu siapa gitu. Jadi antara yang udah mau meninggal, yang udah tua-tua. Kayaknya ini bentar lagi meninggal sebelum ketemu kakaknya atau apa gitu, saudaranya. Ya udah gitu. Dilepas. Dipilih 20, bukan lepas. Ketemu di tengah, makan. Malah lebih nangis, bikin lebih sedih. Gitu. Iya, lebih sedih. Isan Gajok Sangbong itu namanya. Emang sama sekali orang utara nggak boleh ke selatan, selatan nggak boleh ke utara. Iya, kecuali kabur. Ataupun ada pemerintahan, ketemuan itu mungkin ada ya. Ataupun olimpiade ya. Ada itu tandingan itu. Kecuali itu nggak bisa. Gitu ya. Nggak mungkin. Tapi satu rumpun kan, artinya ya orang Korea sama, bahasanya sama, apanya sama. Bahasanya bedanya kayak Malaysia sama Indonesia. Oh gitu, ada dikit-dikit logatnya beda gitu ya. Presiden beda. Ya beda tuh, utara sama selatan. Komunis sama Republik. Korea masih Republik. Korea Selatan. Kalau Cina, Korea, Jepang itu satu rumpun enggak? Iya, zaman satu rumpun ya. Kalau Korea Selatan secara sejarah ya, keturunan Uighur sama Cina. Turgol, apa ya bahasa sekarang Turki. Dari situ Cina. Dulu Shin di kitab Ibn itu juga sering dibahas. Ada negara Shin di ujung sana. Dan ujung barat dan ujung timur. Ujung timur yang sana banyak gunung, ada emas, itu Korea. Mereka datang kasih warna biru, makanya atap-atap Korea yang istananya presiden masih warnanya biru itu dari sejarahnya Korea sendiri omong itu dari Muslim yang karena dulu Korea nggak punya warna biru. Mereka Muslim kasih ajarin jam pertama kali Korea Hesige yang jam matahari itu juga itu sejarahnya kan jelas mereka yang kasih tahu hitungan-hitungan itu juga makanya masih pakai Hijriah juga Korea Selatan pakai Hijriah ya bulannya. Dengan bahasa lain bahasanya Umnyok. Artinya setiap bulan beda namanya. Tapi pasti Umnyok di gini habis itu bilang Hijriah gitu. Oh gitu ya. Karena itu memang faktanya begitu. Faktanya memang dulu Islam banyak banget. Ada yang beberapa profesor mereka itu bukan Muslim ataupun bukan mendukung Islam ya. Tapi banyak profesor mereka bilang malah dulu ini bukan negaranya malah negaranya Islam gitu. Sampai ada yang mengatakan begitu. Karena sejarahnya begitu. Pakaiannya, sholatnya. Pakaiannya juga. Wanitanya menutup aurat. Dulu ya. Sampai wajah pun tutup gitu. Sampai pada tahun berapa itu terus kok bisa berubah 180 derajat? Setelah dijajah atau bagaimana? Ada nggak? Setelah dijajah. Setelah kerajaan Sejong. Kerajaan? Kerajaan Sejong. Sejong kan lagi kalau mungkin ini yang masalah lain ya. Tapi karena Korea kan sampai ada patung di kota Seoul. Patung Sejong.
Bangga karena dia menciptakan Dia yang Hangul. Oh. Raja yang ini, tapi yang separuh orang Korea juga itu bagus, menciptakan Hangul apa bagus, tapi kejelekannya juga banyak. Hangul itu Alfabet Korea. Oh, Jadi bahasa Korea lah. bahasa Koreanya. Jadi, Kalau apa itu, Yongsun? Ada nggak semacam tradisi Islam yang masih membekas di orang Korea sekarang, ada nggak? yang paling itu mungkin itu citra manusia ya. Mereka itu masih menyembah sesuatu. Masih mau menyembah sesuatu. Yang banyak yang bukti misalkan di Seoul Tower ya terkenal. Yang Seoul Tower yang selalu ada di Korea kan, gambar ada di kayak apa ya namanya, bangunan menara. Itu di situ gembok, ada namanya gembok cinta itu. Gembok cinta. Ditulis doa atau harapan di apa ya? Digembokkan, ada dikabulkan katanya. Apalagi lempar-lempar koin, doa bulan, doa banyak, dinding doa. Doa di naik dinding, gunung, doa di bawa batu, naik apa namanya buat satu-satu ditambahin, nanti ujung-ujungnya dikabulkan gitu. Buku itu kan kalau itu di luar Islam kan juga begitu kan, berdoa. Nggak, maksud saya yang tradisi misalnya akhlaknya atau apanya. Tradisi itu masih ada enggak ya sisa? Atau mungkin jadi nggak nyambung ya karena itu. Karena bagi saya itu semua bekas Islam. Karena bukan karena itu ajaran Islam enggak. Oh, bekas. Padahal mereka ngakui ateisnya 80%. Oh, paham Maunya saya. kembali kepada Allah gitu maksud saya. Iya, ya. Yang sekarang faktanya mereka ateis 80%, tapi masih ada sisa-sisa percaya. Mau ada doa, masih percaya Tuhan gitu ya maksudnya. Kalau untuk bagi saya kan 100% orang sih ada. Kalau benar-benar apa kesulitan atau lagi apa pasti kan cari sesuatu. Iya, kan? Untuk bersandar. Kalau yang tadi Ustadz nanya itu mungkin kalau itu 남녀 칠세 무동석 itu. Apa itu? Meskipun Korea dilihat wah apa ya? Kacau misalkan ataupun udah bandel anak-anak muda itu bebas bebas pergaulannya gitulah kan terkenalnya gitu dirinya tinggi apalah tapi masih ada orang tua mengajarkan 남녀 칠세 무동석 itu artinya di atas umur 7 laki-laki perempuan harus berpisah sampai sekarang. Itu ajarannya dari zaman dulu. Tradisinya Korea. Meskipun enggak gitu. Malah anak tapi sendiri, istilah itu tadi. Anak sendiri udah SMP nggak punya pacar malah malu. Tapi ajarannya memang begitu sebenarnya. Apa tadi? 남녀 칠세 부동석 gitu. 칠세 부동석. ya biar kayak bisa Korea kan. Sama pakai bulan Hijriah kan enggak, itu kan mau nggak mau orang paham apa nggak paham kan dari pemerintah pakai dari zaman dulu kan itu kan pakai gitu. Pakai bulan Hijriah. Yang selain itu sih iya. Oke. Itu fakta yang baru saya tahu itu. Ajaran gitu. Iya. Kalau sekarang ngomong 남녀 칠세 무동석 itu orang zaman kuno nih gitu. Nggak ngikutin zaman nih gitu ya. Tapi orang-orang Korea paham istilah itu. Itu kayak kalau di Indonesia seperti peribahasa gitu ya. Ya seperti peribahasa tapi sekarang peribahasa katakan peribahasa tapi enggak dulu itu ajaran yang sangat kuat. Jadi sekarang pun kalau ada yang terjadi yang buruk masa karena pacaran kayak ataupun karena bercampur dengan lawan jenis pasti pantesan makanya dulu zaman dulu orang-orang bilang 남녀 칠세 무동석 gitu kan. 칠세 무동석. Trengsing bedengseng. Dan agama-agama yang lain sebenarnya saya nggak tahu sih. Mungkin ada agama yang aneh-aneh ataupun di mana nggak tahu. Tapi selama ini saya tahu itu yang hanya yang di Islam adanya dari pemerintah dari masuk kamar mandi sampai
hubungan suami istri gitu kan, semua dibahas kan. Dibahas dalam Islam. Karena Korea kan Korea juga bilang, oh istri harus begini, oh laki-laki harus begini, yang udah umur 7 di atas 7 nggak boleh, itu masih ada. Yang banyak yang hal yang sama, cuman mereka menganggap itu orang-orang zaman Kuno. Zaman kuno dan udah ini tahun berapa gitu kan. Oke, sekarang kita lihat fenomena sekarang, Yung Sun. Hari ini kan pemuda-pemudi Indonesia itu sangat gila kan, sangat getol sekali dengan dengan opa-opa, dengan K-pop, dengan film-film Korea itu drama-drama Korea itu sebenarnya memang dari dulu Korea menonjol di situ ya, atau itu salah satu strategi mereka. Dan pasarnya hanya Indonesia atau gimana? Enggak hanya Indonesia sih, tapi jelas sampai ada dokumen-dokumen itu yang PDF ya. Saya baca ataupun di rencana yang mungkin beberapa ulama Indonesia juga tahu, itu semua strategi. Strategi apa? Strategi biar agama itu nggak butuh sama manusia. Yang penting agama itu ya hanya di masjid, hanya di gimana? Beragama boleh, tapi jangan itu ya, pokoknya maunya mereka berkembangkan liberalisme. Oke. Pluralisme. Itu dulu, habis itu nanti ujung-ujungnya sama, agama itu nggak butuh. Ya. Yang penting kita manusia lebih baik, ya, masuk akal lah kayak gitu. Karena itu di K-pop, kalau bahas itu boleh nggak ya? K-pop itu awal-awal terkenal itu kan setelah masuk Freemason, yang bos-bos Korea itu, manajemen Korea itu, jadi dapat gelar kesatria. Di internet kan udah umum nih, Pak. Yeah. Habis itu Gangnam Style kan awal. Gangnam Style tiba-tiba Billboard Gangnam Style nomor 1 yang Sai gitu. Ya. Mereka itu nggak tahu yang penyanyi itu. Nggak tahu. Kalau arahnya kemana? Lagunya dibawa kemana? Ini arahnya kemana nggak tahu. Yang penting yang produsernya bilang video-videonya seperti ini, covernya yang batas 1 gini ya, yang bohongnya. Kenapa? Ini katanya orang-orang bilang ini Illuminati. Nggak apa-apa. Noise marketing, ya kamu cepat terkenal. Oh iya. Waktu terkenal, BTS juga langsung, malah orang Korea kenalnya setelah mereka nomor 1 di Billboard. Oh gitu ya. Lagunya kan sempat booming deh. Menyumbat aja kan. Iya. Video-videonya. Gangnam Style itu ya. Yang lagunya BTS. Oh BTS. Yang hitam lumur itu. Tapi nanti antum dibully sama penggemarnya BTS. Oh iya, bisa juga. Padahal saya lagi ngajar yang mereka. Ngajar? Enggak, maksudnya bukan saya nyalain BTS. Iya. Itu arahnya jelas. Itu ditunjukin bagi orang sebagai muslim. Kalau cuma sekedar nonton, saya juga nggak begitu masalah. Tapi sampai kan ada yang untuk bela ini mencaci maki ulama-ulama Islam ataupun pentakwa Islam gitu kan. Oh seperti itu. Jadi parameternya tidak jelas ya. Padahal mereka itu jelas. Tujuan mereka kan terkenal, album laku, pokoknya lah. Ya, komersil. Kalau tujuan kita kan bukan itu. Tujuan kita kan katanya nggak mau kejar surga katanya. Ya. Kan jelas beda. Kalau nasihat Opa sendiri gimana? Kok Opa sih? Yung Sun. Nasihat Yung Sun untuk bukan generasi Islam lah ya, terutama yang para pemuda-pemudi di Indonesia, biar para fans beratnya K-pop, drama-drama Korea, itu nasihatnya apa? Kalau jangan lihat atau lihat enggak apa-apa, tapi begini-begini atau gimana? Kalau dibilang nasihat nggak pantas mungkin. Pasti kalian lebih berilmu daripada saya. Saya ini baru-baru masuk Islam itu. Bukan nasihat, cuma saran ya.
Iya, saran. saya. Kalau makanya saya ajarin bahasa Korea juga awalnya dari dulu, kenapa banyak yang tawarin potensi kamu ajarin bahasa Korea, kenapa nggak diajarin? Karena saya nggak mau, takut mereka cuma menggunakan untuk bermaksiat gitu. Tapi ada juga sih untuk mau dakwah jadi belajar gitu. Tapi sekarang kenapa saya lagi ajar, karena biar mereka juga tahu Bahwa yang mereka selama itu arahnya jelas sebenarnya. Karena yang drama-drama Squid Game apa itu, kalau mau tahu mungkin bisa carilah di internet itu. Mereka itu jelas kenapa tiba-tiba film, padahal udah yang seperti itu di Jepang juga udah ada yang kayak survivor itu, yang bunuh-bunuhan itu. Tapi kenapa yang punya Korea itu langsung di Netflix nomor 1 itu? Karena udah dibayar, uangnya juga dari mereka, bukan Korea yang bikin itu, didanain. Yang penting Korea kan lagi viral, kita danain, yang penting masukin agama itu paling jelek. Oh, di Squid Game itu ya. Agama, orang-orang beragama yang paling kejam ya di Squid Game. Udah pernah nonton. Nah, orang-orang beragama itu goblok banget kan. Pengen bunuh ya sama orang muslim juga kan. Lihat dia kan kesel banget. Orang-orang beragama atas nama agama pokoknya nggak masuk akal gitu. LGBT sama yang tanda-tanda itu Illuminati itu noise marketing. Biar orang ini bikinan Illuminati gitu. Malah kenal, orang-orang penasaran Illuminati itu apa. Itu ya. Padahal belum yakin mereka itu ada apa enggak, tapi ada membernya kan ada gitu. Korea juga ada terang-terangan gitu. Ya, jadi apa sarannya buat para pemuda? Kalau saran itu yang saya takutkan. Saran nasihat itu pasti yang orang-orang yang berpikir kan pasti ini nanti sadar gitu. Karena tujuan kita kan bukan itu dunia, gila-gila yang yang ini khusus yang gila-gila sama Korea K-pop itu ya. Nah, bayangin tuh istrinya ataupun suami saya begitu, misalkan saya kan gitu, saya selalu, kamu mau yang dengan teriak-teriak sama cowok yang Korea yang nggak kenal itu, kamu mau itu jadi istri kamu nggak? Oh nggak mau. Sama ataupun anaknya juga kan pasti nggak senang gitu lihat seperti itu. Atau kalau katanya cuman hiburan, cuma hiburan doang itu, ya nggak mungkin memaksakan mereka, keyakinannya namanya. Keyakinan saya kita kejar juga harus begini, tapi mereka enggak, yang penting ingat gitu ya. Ya udah, saya harus menghormati. Yang penting jangan sampai ada yang nasihat ataupun ada yang mengingatkan bilang yang pikir yang negatif gitu. Kan sedih gitu kalau dengar seperti itu ya cerita. Baik. Artinya tetap ada batasan-batasan ya, jangan sampai terlalu ekstrim. Baik, terima kasih Opa Hyung Sun atas waktunya untuk kita di FKM. Ada pandangan baru nih dari Korea, Islam di Korea, perkembangan Muslim di Korea, dan pandangan seorang Korea kepada Islam, dan akhirnya Hyung Sun ini memeluk agama Islam. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya ya. Semoga Allah jaga antum, jaga keluarga, dan semoga tambah semangat belajar Islam. Terima kasih teman-teman yang di rumah, pemirsa FKM Podcast. Ini podcast kami bersama Hyung Sun di FKM Podcast Studio. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.